Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang saya rekam untuk melaksanakan tugas mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Bapak Halim Purnomo mengenai ilmu dakwah. Dalam tugas ini kami diminta menganalisa dan memilih dua da'i atau pendakwah atau ustadz di Indonesia. Kemudian dari dua da'i atau dua ustadz tersebut kami analisa dan kami ambil faedahnya terkait dengan ilmu dakwah yang mereka gunakan. Baik, mengenai ilmu dakwah, salah satu cara yang membuat agama ini terus relevan sepanjang zaman adalah dengan mempelajari bagaimana cara mendakwahkan ajaran agama Islam. Dakwah yaitu mengajarkan, mengajak, dan memberikan contoh sehingga orang itu bisa memahami agama Islam secara kafah, secara baik dan benar. Inilah yang membuat esensi keberadaan agama kita, agama Islam, terus sejalan dengan perkembangan zaman. Maka menilik dari sejarahnya, mulai dari yang paling awal sekali ketika Rasulullah SAW berdakwah secara diam-diam di rumah sahabatnya yaitu Al-Arqam bin Arqam. Karena pada saat itu letak rumahnya di salah satu tempat yang banyak dikunjungi para sahabat dan tidak terlalu mencolok ketika untuk digunakan sebagai dakwah Islam. Kemudian dakwah itu berlanjut lagi, kemudian menjadi dakwah yang terang-terangan, di mana Rasulullah diperintahkan untuk mendakwahkan secara seluruh umatnya pada kala itu. Terus berlanjut lagi hingga dakwah itu menyentuh negeri-negeri di sekitar Makkah dan Madinah, sampai yang sebagaimana kita ketahui pada akhirnya umat Islam dengan dakwahnya pernah menguasai dan menginspirasi sepertiga dunia kala itu. Sebelum akhirnya pergantian zaman beralih kepada menjadi dominasi umat-umat yang lainnya dan umat Islam pun mengalami kemunduran. Nah, tibalah kita pada era sekarang, era informasi dan teknologi, menjadi pelajaran buat kita bagaimana seharusnya dakwah itu berlangsung. Maka pada itu saya mengambil dua contoh figur yang saat ini menurut saya cukup menjadi sorotan, setidaknya bisa kita contoh. Yang pertama yaitu Ustadz Khalid Basalamah dengan medianya, dan Ustadz Abu Bassam Umar Mita dengan medianya juga. Nah, perlu saya katakan dari awal, saya dalam video ini tidak akan mendetailkan bagaimana komentar saya dalam analisa dakwah terkait dua ustadz ini, karena itu bisa kalian atau teman-teman penonton sekalian baca dari tulisan yang sudah saya tulis di kolom deskripsi di bawah. Adapun di video ini saya akan menerangkan secara garis besar, saya akan menarik garis benang merah bagaimana kedua ustadz ini bisa menggunakan media untuk berdakwah. Baik, sebagaimana kita ketahui ya, zaman sekarang itu media sangat menjadi kebutuhan pokok ya. Dan kedua ustadz ini sudah memenuhi klasifikasi dakwah yang relevan, yang mana Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Umar Mita ini memiliki medianya masing-masing. Dan dalam kasus ini saya mengamati bagaimana kedua tokoh yang sangat dihormati di Indonesia ini memakai media saluran berupa media sosial, terutama YouTube. Nah, dalam tulisan tersebut saya mengamati video-video mereka di channel YouTube. Kemudian, apa yang bisa dapat kita amati dari kedua sosok ini? Nah, sejauh pengamatan saya, kedua ustadz ini, bahkan ustadz-ustadz yang juga menggeluti giat dakwah yang senada dan atau serupa ya, itu mereka menyasar dakwah itu pertama adalah konten yang disukai anak muda. Nah, berupa bagaimana?
yaitu konten video singkat 1 menit atau 2 menit. Nah, jadi kenapa harus video singkat? Jadi salah satu penelitian oleh lembaga survei mengatakan attention span atau durasi perhatian anak muda itu cenderung menyukai video-video singkat. Oleh karena itu, sebagaimana yang kita ketahui semuanya, sangat lumrah bagaimana aplikasi seperti Shorts YouTube atau Reels Instagram atau TikTok ya, itu menggunakan format-format video singkat. Nah, kedua ustadz ini sudah memenuhi klasifikasi itu semua. Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Umar Mita itu dengan tim yang mereka asuh dan kelola masing-masing menciptakan sebuah konten yang menarik dari segi editing video, dari segi pemilihan warna, dari segi konten suara. Intinya dari semua pengemasan itu yang bisa menarik kalangan anak muda. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, salah satu metode yang kedua sosok ini gunakan adalah dengan menyasar keluarga atau mereka yang sedang di awal-awal membangun keluarga, atau yang kita sebut dengan fenomena keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, kedua sosok ini juga menyasar kalangan-kalangan keluarga yang masih membangun awal keluarga, seperti yang baru menikah, dengan membuat kelas-kelas online yang berupa media Zoom atau kelas di YouTube yang membahas suatu kitab kajian pernikahan, bagaimana membangun bahtera rumah tangga yang bahagia hingga kekal di akhirat kelak. Jadi yang kedua yaitu menyasar kalangan pasangan-pasangan muda yang baru saja menikah. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kedua sosok ustadz ini tidak hanya menyasar dakwah dalam bentuk konten video, namun juga konten berupa tulisan-tulisan yang menginspirasi. Untuk Ustadz Khalid Basalamah itu beliau juga mempunyai sebuah pustaka atau toko digital yang juga beliau buka di Tokopedia dan marketplace yang kita semua tahu. Itu menjual buku-buku nuansa islami yang barangkali beberapa kalangan mad'u atau objek dakwah itu yang tidak suka dengan, barangkali yang lebih suka dengan metode dakwah lewat tulisan, bisa membeli atau membaca buku-buku yang ada juga buku tersebut dibagikan secara gratis. Begitu pula yang dilakukan oleh Ustadz Abu Basam Umar Mita. Nah, di sini perlu saya katakan sekali lagi, saya tidak mencoba membanding-bandingkan kedua ustadz ini, karena pada dasarnya semua hal itu dalam agama memiliki dasarnya masing-masing, dan di sini bukan perihal atau ranah saya yang bisa membanding-bandingkan kedua ustadz tersebut. Di sini saya hanya mengamati dan menganalisa bagaimana kedua sosok ini yang kita tahu memiliki spesialisasi masing-masing bisa menjadi relevan di era ini dalam hal dakwah Islam. Baik. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita bisa mengambil faedah dari kedua ustadz ini adalah itu konsisten dalam membuat konten ya. Sebagaimana yang kita ketahui, zaman era informasi ini semakin menarik sebuah konten, maka kalian semakin laris. Nah, sejauh yang saya amati, kedua ustadz ini terus konsisten memproduksi video-video yang secara, jika dilihat dari jauh ya, jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, itu memiliki pola, yang mana pola itu bisa membentuk sebuah karakter. Jadi ketika kita melihat sebuah warna atau melihat sebuah bagaimana video tersebut dikemas, maka secara alam bawah sadar kita tahu, oh ini punya Ustadz A atau ini punya Ustadz B. Nah, sejauh yang saya amati, beberapa da'i atau beberapa ustadz di Indonesia ini sengaja membuat seperti itu ya, sengaja membuat identitas tertentu agar mereka mudah dikenali di jagat dunia maya. Nah, ini yang membuat mereka terus konsisten berdakwah dan mudah digapai oleh banyak kalangan. Nah, itu dia 3 hal yang bisa saya amati dari kedua sosok
ini Al-Ustadz Qadir Basalamah hafizahullah dan Ustadz Abu Basar Marmita hafizahullah ta'ala. Untuk lebih lanjutnya mungkin teman-teman bisa lihat di tulisan saya yang saya sertakan linknya di kolom deskripsi di bawah. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena jika ada kesalahan itu adalah dari kekurangan saya sendiri dalam menuntut ilmu, dan tentunya saya masih harus banyak belajar. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.